selamat datang di vlog pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita berada di salah satu masjid bersejarah yang ada di kota Solo, yaitu Masjid Al-Wusta Mangkunegaran. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, melainkan juga menyimpan nilai sejarah dan budaya yang luar biasa. Nah, hari ini di sini kita akan membahas sejarahnya, bagaimana peran masjid ini dalam proses penyebaran Islam, dan tentu saja hal-hal yang menarik yang membuat masjid ini menjadi istimewa. Nah, saksikan sampai akhir ya. Masjid Al-Wusta merupakan masjid tertua dan paling bersejarah di kota Surakarta. Masjid Al-Wusta didirikan oleh Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara I pada tahun 1751 Masehi. Awalnya Masjid Al-Wusta Mangkunegara dikenal dengan Masjid Mangkunegara dan terletak di dekat Pura Mangkunegara. Namun karena lokasinya yang kurang strategis, pada masa Mangkunegara IV, masjid ini dipindahkan ke lokasi yang sekarang, yaitu di Jalan R.A. Kartini. Pembangunan sempat terhenti karena kondisi ekonomi, tapi dilanjutkan kembali oleh Mangkunegara ke-7 pada tahun 1918. Nama Al-Wusta yang artinya pertengahan diberikan oleh Kiai Haji Imam Rosyidi pada tahun 1949. Nama ini dipilih karena ukuran masjid tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil dibanding dengan masjid lain yang ada di Solo. Nama ini juga mengandung makna geografis dan filosofis. Secara geografis, masjid ini terletak di antara dua masjid besar lainnya di Solo, yaitu Masjid Agung Surakarta dan Masjid Kepatihan. Secara filosofis, nama Al-Wusta ini mengandung prinsip umatan wasatan dalam Islam, yang berarti umat yang moderat dan seimbang. Nama ini sekaligus menjadi identitas masjid yang inklusif dan terbuka untuk semua kalangan, bukan hanya untuk bangsawan. Selain sebagai tempat ibadah, Masjid Mangkunagaran ini menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di wilayah Mangkunagaran. Dari sinilah para ulama dan para bangsawan menyebarkan ajaran agama Islam secara damai dan penuh kebijaksanaan. Masjid Al-Wusta ini digunakan untuk pengajian, pembacaan kitab, serta melakukan kegiatan keagamaan lainnya. Kolonial, masjid ini menjadi tempat pemikiran Islam masyarakat Surakarta dengan sebagai semangat nasionalisme, sehingga para ulama, guru, santri menjadi tempat pergerakan sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa masjid ini menjadi sumber peran penting untuk perkembangan zaman dari zaman dahulu hingga zaman sekarang. Ada beberapa hal menarik yang ada di Masjid Al-Wusta ini, seperti gaya arsitekturnya yang menggabungkan antara gaya Jawa dan Eropa. Sedangkan menaranya berbentuk oktagonal, bergaya Eropa, dan menjadi ikon dari masjid ini. Yang kedua, ada atap masjid yang berbentuk limasan bersusun 3 yang mencirikan khas arsitektur Jawa. Ada juga 4 tiang utama atau sokoguru dari kayu jati yang menopang atap utama masjid, melambangkan kekuatan dan keteguhan iman. Mihrab dihiasi kaligrafi Arab yang halus, dan mimbar kayu berukiran menunjukkan kehalusan seni tradisional Jawa. Kemudian, serambi masjid yang luas sering digunakan sebagai ruang pertemuan dan tempat bersantai para jamaah-jamaah yang ada. Ada juga beduk besar Kanjeng Kiai Danaswara masih digunakan untuk menandai waktu sholat Jumat. Dalam area masjid juga terdapat bangsal malikin, bangunan kecil khusus untuk prosesi khitanan yang jarang ditemukan di masjid lain.
Menara setinggi 25 meter dibangun pada 1926 sebagai simbol kemajuan dan kemegahan Islam Mangkunegaran. Letaknya yang strategis dengan Pura Mangkunegaran juga menjadikannya salah satu destinasi religi dan budaya di Solo. Dari sejarah panjangnya, Masjid Al-Wusta Mangkunegaran bukan hanya sebagai tempat untuk beribadah. Masjid Al-Wusta juga sebagai simbol untuk penyebaran ajaran agama Islam dan sebagai pelestarian budaya. Ini mengajarkan kita bahwa Islam dapat disebarkan dengan kelembutan dan dengan arsitektur yang indah.